Selamat berjumpa saudara-saudariku yang terkasih. Di dalam kehidupan ini, ketika kita berjalan menuju Tuhan, maka sebagaimana badan kita, tubuh kita yang fana butuh makanan, demikian juga jiwa kita membutuhkan makanan. Jiwa ini perlu diberi makan supaya dia bisa hidup, supaya dia bisa kuat dalam melakukan perjalanannya atau perziarahannya menuju Tuhan. Nah, agar jiwa ini mendapatkan makanannya, maka dia butuh para gembala yang bisa memberikan makanan kepada jiwa. Lalu, kemanakah kita bisa bertemu dengan para gembala itu? Apa yang dimaksud dengan gembala yang memberikan makanan kepada jiwa? Dan bagaimana jiwa kita bisa bertumbuh, bisa berkembang dalam mendaki gunung kesucian agar bisa berjumpa dengan Tuhan? Untuk itu, marilah kita simak ajaran dari Santo Yohanes Salib dari karyanya Madah Rohani stansa kedua. Isi dari stansa kedua adalah sebagai berikut. Wahai para gembala, kalian yang pergi mendaki bukit lewat kandang domba, jika kebetulan kalian jumpai dia yang paling kucintai, katakan padanya, aku sakit, menderita, dan mati. Isi dari Madah Rohani yang ditulis oleh Santo Yohanes dari Salib merupakan perjalanan kehidupan rohani seseorang di dunia. Oleh karena itu, tidak bisa dipisahkan masalah rohani dengan masalah duniawi. Dalam hal ini, mari kita melihat bagaimana stansa kedua dari Madah Rohani ini juga sangat penting dalam sebuah integritas kepemimpinan. Mengapa ingin dibahas integritas kepemimpinan? Karena kepemimpinan ini tidak hanya berlaku di sebuah perusahaan, tetapi juga di berbagai organisasi baik non-profit ataupun organisasi gereja ataupun organisasi sosial. Dan juga bahkan kepemimpinan ini dibutuhkan juga dalam keluarga, baik itu oleh seorang ayah, seorang ibu, atau seorang kakak. Dan integritas kepemimpinan ini juga dibutuhkan untuk diri sendiri. Seorang pemimpin itu biasanya adalah seseorang yang bisa menjadi motor untuk menggerakkan yang lain yang berada di bawahnya. Ia menciptakan suasana agar suasana keluarga enak, agar suasana bekerja itu efektif, dan sebagainya. Tidak hanya itu, seorang pemimpin juga dituntut untuk dapat membawa anggotanya mewujudkan visi bersama-sama, bahkan di dalam keluarga sekalipun. Misalnya seorang kepala keluarga memiliki visi bahwa dia akan membuat keluarganya menjadi keluarga yang saleh, keluarga yang berguna bagi gereja dan masyarakat. Maka seorang pemimpin itu dia memiliki tanggung jawab untuk membawa anggotanya, bahkan termasuk anggota keluarganya sekalipun, agar visi dapat terwujud. Apalagi visi perusahaan atau organisasi. Demikian juga kepemimpinan terhadap diri sendiri. Apabila kita memiliki visi, maka kita bertanggung jawab agar diri kita sendiri dapat mewujudkan visi tersebut. Apa yang menjadi visi kita? Dan berintegritas itu berarti kita dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, yang bermoral tinggi. Hal ini dengan perkataan lain, kita melakukan hal yang benar, hal yang dikehendaki Tuhan, sekalipun tidak ada orang lain yang melihat. Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa menjadi pemimpin bukanlah sesuatu yang mudah. Bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari dari buku, tetapi sesuatu yang harus dilatih terus-menerus. Dan ini membutuhkan penghayatan spiritual yang sungguh-sungguh yang dapat memotivasi kita. Selain itu juga dibutuhkan rahmat agar kita memiliki integritas dalam kepemimpinan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudariku, saat ini bersama-sama kita akan melihat bagaimana Madah Rohani yang ditulis oleh Santo Yohanes dari Salib itu dapat menolong dan menuntun kita untuk bertumbuh dalam integritas kepemimpinan. Secara harfiah, isi keseluruhan dari stansa 2 adalah jiwa yang berkirim salam.
Karena jiwa tidak dapat berbicara dengan sang kekasih, dalam hal ini yaitu Tuhan, maka jiwa mohon para perantara untuk menyampaikan segala isi hatinya, segala keluhannya kepada sang kekasih. Ini adalah arti secara harfiahnya. Lalu bagaimana maksudnya? Kita akan melihat nanti bagaimana ternyata para perantara itu merupakan makanan yang berguna bagi jiwa, yang pada akhirnya bermanfaat untuk membuat kita bertumbuh dalam integritas kepemimpinan. Ternyata untuk dapat bertumbuh dalam integritas kepemimpinan, dasarnya tidak lain adalah relasi yang dekat dengan Tuhan. Mengapa demikian? Karena setiap orang diciptakan menurut gambaran Allah, dan Allah adalah pemimpin dari segala pemimpin. Oleh karena itu, ketika kita memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan, Tuhan akan semakin leluasa berkarya di dalam kita. Dia akan membuat kita semakin hari, semakin seturut dengan gambarannya, dengan citranya. Karena sebetulnya memang kita diciptakan menurut gambaran Allah. Namun citra Allah itu rusak karena dosa-dosa kita, karena kelekatan-kelekatan kita, karena luka-luka batin kita. Namun apabila kita terus mendekatkan diri dengan Tuhan, perlahan Tuhan akan membuat kita semakin lama semakin seturut dengan gambarannya, yang tidak lain adalah pemimpin dari segala pemimpin. Karena itu, relasi dengan Tuhan adalah dasar yang dapat membuahkan pemimpin yang berintegritas. Kalimat pertama dari stansa kedua adalah "Wahai para gembala". Apa yang dimaksud para gembala di sini? Ternyata gembala itu tidak lain adalah kerinduan kita, kerinduan jiwa, afeksi-afeksi atau perasaan-perasaan kita, serta keluhan-keluhan kita. Terhadap apa? Tentu saja terhadap sang kekasih, dalam hal ini Tuhan. Jadi, kerinduan kita, perasaan-perasaan kita kepada Tuhan, bahkan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan, semua itu merupakan makanan rohani bagi jiwa. Mengapa demikian? Karena jiwa itu justru semakin merindukan Tuhan, dia semakin bertumbuh. Semakin dia memiliki perasaan cinta kepada Tuhan, semakin bertumbuh juga hidup rohaninya. Semakin banyak dia menyampaikan keluhannya kepada Tuhan, semakin terarahlah jiwanya kepada Tuhan. Karena itu jiwa mendapatkan makanan rohani lewat keinginan dan kerinduan akan Allah, juga keluhan-keluhannya. Nah, dalam hal ini diceritakan oleh Santo Yohanes Salib, Allah mengkomunikasikan dirinya melalui rumput yang hijau. Melalui rumput yang hijau ini maksudnya bagaimana? Pohon cemara seringkali dipakai menjadi pohon Natal, karena di saat musim dingin atau musim salju sekalipun, pohon cemara tetap hijau daunnya. Jadi di sini kata hijau atau padang rumput yang hijau menggambarkan keabadian. Sehingga dalam arti ini Yohanes Salib hendak mengatakan bahwa sebetulnya Allah seringkali mengkomunikasikan dirinya kepada kita dalam keabadian. Dan oleh karena itulah, karena Allah sering mengkomunikasikan dirinya kepada jiwa, hati dan jiwa ini tergerak untuk merindukan Dia, untuk berkomunikasi dengan Dia, menyampaikan segala perasaan atau afeksinya, juga meneruskan segala keluhan-keluhannya kepada Tuhan. Kalian yang pergi mendaki bukit merupakan kalimat kedua dari stansa kedua. Kalian yang pergi mendaki bukit, dalam hal ini jiwa berbicara kepada para gembala. Kalian ini adalah para gembala. Nah, para gembala kita ketahui adalah kerinduan-kerinduan jiwa, keluhan-keluhannya, dan afeksi-afeksinya. Semua kerinduan, keluhan, kemudian afeksi, itu naik ke surga. Jadi digambarkan seperti para gembala ini mendaki sebuah bukit. Dikatakan di sini pergi mendaki bukit artinya doa-doa dan kerinduan jiwa itu terarah ke atas ke surga. Dan bukit itu adalah gambaran dari tempat Allah, yaitu surga. Karena Allah dapat memandang segala sesuatu dari ketinggian dan menantikan jiwa datang kepadanya. Hal ini bisa kita lihat digambarkan oleh Yesus dalam gambaran seorang bapa
yang menunggu anak bungsunya datang kembali kepada dia. Anak bungsunya yang hilang. Ketika anak bungsunya sudah terlihat dari jauh, bapaknya ini sudah bisa melihat dia padahal dari jauh. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sang bapak ini senantiasa menunggu anaknya. Dan ia bisa melihat anaknya dari jauh, berarti bapak ini ada di tempat yang agak tinggi sehingga dia bisa melihat anaknya walaupun masih berada di tempat yang jauh. Kalimat yang ketiga berbunyi lewat kandang domba. Kandang domba ini melambangkan paduan suara para malaikat. Mengapa demikian? Jadi bisa dibayangkan begini. Doa-doa kita, kerinduan kita, afeksi kita, keluhan-keluhan kita terpancat ke surga melalui para malaikat. Dan para malaikat itu mempersembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Jadi para malaikat itu meneruskan dan mendukung doa-doa kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, para malaikat juga bisa disebut sebagai gembala. Mengapa demikian? Karena para malaikat ini tidak hanya menyampaikan pesan-pesan kita kepada Allah, tetapi juga sebaliknya, menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kita, yang tentu saja berguna bagi jiwa kita, berguna sebagai makanan bagi jiwa kita. Para malaikat juga melindungi dan menjaga kita dari si jahat. Jadi dalam hal ini siapa saja yang dimaksud oleh para gembala? Para gembala itu tidak lain adalah kerinduan jiwa kita kepada Tuhan, afeksi-afeksi kita kepada Tuhan, segala keluhan-keluhan jeritan hati kita kepada Tuhan, dan juga para malaikat. Semuanya itu naik ke bukit menuju Allah. Kalimat selanjutnya adalah, jika kebetulan kalian jumpai. Apa artinya itu? Artinya adalah, jika karena keberuntunganku, kalian mencapai hadiratnya, sehingga ia melihat dan mendengarkan kalian. Jadi lagi-lagi di sini jiwa berbicara kepada para gembala. Kepada para gembala itu jiwa berkata bahwa, semoga aku saat ini beruntung bahwa kalian para gembala itu mencapai hadirat Tuhan, melihat para gembala itu dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh para gembala tersebut. Nah, maksudnya bagaimana? Walau Allah selalu mendengarkan kita, mendengarkan segala doa-doa kita, mengetahui segala kerinduan dan afeksi kita, tetapi seringkali doa-doa kita tidak selalu terkabulkan saat itu. Nah, jadi seolah-olah di sini saat doa kita terjawablah doa kita didengarkan. Jadi memang kadang kita harus menanti hingga tiba saat yang cocok bagi Tuhan untuk menjawab doa kita. Memang bukan Tuhan tidak mendengar, tetapi Tuhan tidak selalu mengabulkan kerinduan kita maupun doa-doa kita. Tuhan tidak selalu menjawab setiap keluhan-keluhan kita. Nah, karena itu arti kata di sini, jika kebetulan kalian jumpa, itu adalah pada saat Tuhan menjawab segala jeritan dan kerinduan kita. Ada banyak contoh dalam kitab suci mengenai hal ini. Misalnya Keluaran 3 ayat 7 Tuhan berkata, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Saat itu Tuhan berkata kepada Nabi Musa, bagaimana Tuhan telah memperhatikan kesengsaraan umatnya dan kemudian memberikan jalan keluar bagi umat Israel yang waktu itu ditindas oleh bangsa Mesir. Seolah-olah Tuhan seperti baru dengar dan baru menjawab doanya. Padahal Tuhan tentu sudah melihat bagaimana bangsa Israel itu sengsara di tanah Mesir selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Atau dalam Injil Lukas 1 ayat 13 dikatakan Allah telah mendengarkan doa Zakaria. Padahal sudah begitu lama Zakaria dan Elisabet mendambakan seorang anak. Sampai kemudian Elisabet sudah tua dan ia sebetulnya kalau menurut normalnya, menurut kehidupan normal, sudah tidak bisa punya anak lagi. Tetapi kemudian Tuhan memberikan anak kepada mereka.
Jadi walaupun Zakaria dan Elizabeth doa sudah bertahun-tahun lamanya, tetapi baru pada saat tertentulah Tuhan menjawab mereka. Apakah sebelumnya Tuhan tidak dengar? Tentu Tuhan dengar doa mereka. Tapi Tuhan tahu kapan yang cocok waktunya untuk menjawab doa mereka. Dalam hal ini, Yohanes Pembaptis diberikan kepada Zakaria dan Elizabeth menjelang kelahiran Yesus Kristus untuk merintis kedatangannya. Kalimat sebelumnya berbunyi, "Jika kalian kebetulan berjumpa." Dan kalimat selanjutnya adalah, "Dia yang paling kucintai." Jadi dalam hal ini, jiwa manusia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah yang paling dicintainya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh penginjil yang menceritakan pedagang menemukan mutiara yang berharga. Pada saat itu yang lain tidak berarti lagi baginya. Jiwa mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, seperti mutiara yang berharga yang membuat hal-hal lain tidak berarti. Demikian juga Santo Paulus mengatakan bahwa ketika ia mengalami pengenalan dengan Kristus, maka yang lain seolah-olah adalah sampah. Ini juga yang terjadi pada Santo Thomas More, yaitu Perdana Menteri Henry ke-8 yang rela mati sebagai martir demi iman Katolik. Padahal dia adalah seorang Perdana Menteri, secara karir dia sukses, secara uang dia kaya raya, secara status sosial dia sangat terkenal. Tetapi dia rela meninggalkan itu semua, seolah-olah itu tidak berarti lagi dan dia memilih mati sebagai martir demi imannya. Mengapa? Karena Tuhan adalah yang paling dicintainya. Demikian juga dengan Daud. Daud memiliki banyak kelemahan, bahkan kelemahan yang bisa dikatakan merupakan dosa-dosa yang cukup besar. Akan tetapi, Daud mencintai Tuhan di atas segalanya, juga di atas segala kelemahannya. Karena itu dengan sungguh-sungguh tulus Daud bertobat setiap kali ia jatuh ke dalam dosanya. Hal yang perlu dicatat di sini adalah kita tidak perlu suci dulu untuk mencintai Allah di atas segalanya. Justru cinta kasih Allah lah yang menyucikan kita. Yang penting bagi kita adalah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Avila, "Solo Dios basta." Allah saja cukup. Saat ini kita akan melihat bagaimana integritas kepemimpinan seseorang itu dapat berkembang. Mari kita lihat kalimat yang terakhir dari stansa kedua ini. Aku sakit, merana, dan mati. Di sini ada 3 keluhan, yaitu sakit, merana, dan mati. Jiwa yang sangat mencintai Allah biasanya menderita akibat ketidakhadiran Allah dalam 3 jalan, yaitu dalam pikiran, dalam kehendak, dan dalam ingatan. Pikiran, kehendak, dan ingatan ini seringkali disebut daya-daya jiwa. Jadi ketika Tuhan meminta kita untuk mencintai Dia dengan segenap hati, segenap segala yang ada di dalam diri kita, itu berarti dengan segenap pikiran, dengan segenap kehendak, dan dengan segenap ingatan, yang tidak lain merupakan daya-daya jiwa. Mengapa dikatakan bahwa jiwa menderita akibat ketidakhadiran Allah dalam pikiran? Karena dalam pikiran manusia itu tidak dapat mengerti Tuhan yang seutuh-utuhnya. Karena dia tidak dapat melihat Tuhan yang dibutuhkan oleh akal budinya. Jadi pikiran kita itu akan dipuaskan, dia bisa mengerti apabila dia melihat. Tapi karena selama kita hidup di dunia ini masih di dalam daging yang fana, kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata fisik kita, maka pikiran itu tidak akan bisa dipuaskan. Tapi justru dalam hal ini, ketika pikiran kita tidak bisa mengerti Allah dengan seutuh-utuhnya, mata fisik kita tidak bisa melihat Dia, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan ada. Tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi dan memelihara kita. Pada saat itulah iman kita berkembang. Pikiran ingin mencapai kebijaksanaan Allah. Nah,
Saudara-saudariku, apa hubungannya dengan integritas kepemimpinan? Seringkali kita menghadapi berbagai peristiwa yang kita tidak mengerti apa bagusnya peristiwa itu untuk kita. Namun ketika kita mengalami kesakitan itu, mengalami kegagalan itu, yang kita bahkan tidak bisa menemukan apa hikmahnya, namun kita tetap percaya bahwa itu yang terbaik bagi kita, yang disediakan oleh Tuhan, maka saat itu iman kita berkembang. Dan seorang pemimpin yang baik, dia akan menjadi pemimpin yang berintegritas dan baik apabila dia dapat melewati segala topan angin badai, api pencobaan itu dengan iman yang teguh. Walaupun perahu organisasinya, perahu perusahaannya, bahtera keluarganya digoncang oleh angin seperti apapun, dia tetap dapat mengendalikannya dengan tahu bahwa sebetulnya Tuhan sendirilah yang mengendalikan perahu itu. Dan dia tetap percaya bahwa perahu itu akan berlabuh di tempat yang dituju sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukankah seorang pemimpin itu semakin bertumbuh seiring dengan setiap masalah yang dapat diatasinya? Jadi saudara-saudariku, kita dapat mengerti sekarang bahwa ketika kita bisa menyerahkan seluruh pikiran kita kepada Tuhan, justru pada saat itulah iman kita berkembang dan integritas kepemimpinan kita bertumbuh. Jadi jangan salah ya, karena orang seringkali terbalik. Orang seringkali mengandalkan pikirannya, mengandalkan logika-logika dan pengertian-pengertiannya sendiri untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Namun percayalah, pada saat itu justru orang seringkali mengalami kegagalan. Karena ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita mengerti. Yang kita butuhkan saat itu justru adalah relasi yang mendalam dengan Tuhan. Kemudian jiwa menderita dalam kehendak. Maksudnya bagaimana? Cinta kepada Tuhan membuat jiwa ingin memiliki Tuhan seutuhnya dan bersatu dengan Dia. Namun karena masih di dunia ini jiwa belum bisa melihat Tuhan, maka dia belum merasa memiliki Tuhan seutuh-utuhnya. Namun dalam hal ini, kasih dapat berkembang. Saya akan memberikan contoh sederhana. Misalnya ketika kita berdoa, dalam doa kita tidak merasakan apa-apa. Kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kita tidak mengalami hal-hal yang spektakuler. Tetapi kalau kita tetap setia mau duduk berdoa, sekalipun tidak merasakan apa-apa yang menyenangkan, tawar-tawar saja, tapi tetap mau setia duduk dalam doa, maka saat itu kasih kita kepada Tuhan berkembang menjadi kasih yang tulus tanpa pamrih. Kita mencintai Dia walaupun kita merasa tidak mendapatkan apa-apa. Nah, saudara-saudariku, kasih yang tulus tanpa pamrih kepada Tuhan ini merupakan hal yang penting yang membuat kita ketika dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita tidak dilandasi dengan pamrih-pamrih, tetapi semua dilakukan demi kasih kepada Tuhan semata-mata. Dan kasih ini perlu untuk semakin lama semakin besar, membuat kita semakin lama semakin mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dengan demikian kita akan menjadi pemimpin yang tangguh, pemimpin yang tidak mudah disogok, pemimpin yang tidak mudah digoyang dengan berbagai tawaran-tawaran dunia yang memikat. Dan kemudian penderitaan yang ketiga adalah menderita ketidakhadiran Tuhan dalam ingatan. Jiwa ingat bahwa ia masih kekurangan segala yang baik dari pikiran, yaitu bahwa dia belum mengerti Tuhan karena tidak bisa melihat Allah. Dan juga dalam kehendak, karena belum melihat Tuhan sehingga merasa tidak bisa memiliki Tuhan seutuh-utuhnya di dunia ini. Jiwa masih di tengah dunia yang berdosa, sehingga ingatan bahwa ia bisa kehilangan Allah membuatnya menderita karena Allah lah kehidupannya. Sebetulnya ini adalah suatu sikap yang rendah hati. Ia ingat bahwa ia ini masih belum sempurna, masih belum bersatu dengan Tuhan seutuh-utuhnya, karena ia masih hidup di dunia yang fana yang penuh dengan dosa. Karena itu ia ingat bahwa masih ada kemungkinan langkah-langkah di depannya membuat ia tergelincir ke dalam dosa.
Namun hal ini membuat ia semakin bergantung kepada Tuhan, membuat ia sadar bahwa ia semakin membutuhkan Tuhan. Dengan demikian harapannya ini berkembang. Saudara-saudariku, integritas kepemimpinan seseorang itu dapat berkembang ketika ia tidak sombong, ketika ia selalu mawas diri bahwa ia masih banyak kekurangan dan kelemahan, dan bahwa ia membutuhkan Tuhan. Seorang pemimpin itu mengalami kejatuhan ketika ia sombong, ketika ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka ketika ia jatuh, ketika ia gagal, ia sulit untuk keluar dari kegagalan itu. Karena kesombongannya membuat ia terus-menerus berputar-putar dengan dirinya sendiri. Dia akan berkata, "Kenapa saya gagal? Kenapa saya gagal?" Bukankah itu adalah suatu sikap yang sombong, yang merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk gagal? Dan kemudian sikap yang bersandar kepada Allah ini akan membuat seorang pemimpin menyandarkan perusahaannya, organisasinya, keluarganya, dan diri sendirinya kepada pribadi yang benar yang tidak lain adalah Tuhan sendiri. Karena ia tahu kepada siapa dia berharap, yaitu Tuhan yang layak menjadi pautan harapan setiap orang. Jadi kita bisa melihat bahwa menderita ketidakhadiran Tuhan dalam pikiran membuat kita bertumbuh dalam iman. Sekalipun tidak mengerti, kita tetap percaya. Menderita dalam kehendak membuat kita dapat bertumbuh dalam kasih. Dan menderita dalam ingatan membuat kita bertumbuh dalam harapan. Dan iman, kasih, serta harapan merupakan 3 kebajikan teologal yang membuat kita mendapatkan keselamatan kita, yang membuat kita dapat bertumbuh dalam kekudusan, dan akhirnya membuat kita semakin lama semakin serupa dengan Tuhan, menjadi citra Allah yang semakin hari semakin sempurna. Oleh karena itu, bertumbuh dalam iman, kasih, dan harapan tidak lain adalah bertumbuh dalam integritas kepemimpinan. Jadi kalau kita lihat isi stansa 2 ini adalah, "Wahai para gembala," yang tidak lain adalah kerinduan kita akan Tuhan, segala afeksi dan keluhan kita kepada Tuhan, serta para malaikat. "Kalian yang pergi mendaki bukit lewat kandang domba," jadi segala kerinduan kita yang terpanjat ke atas menuju surga melalui paduan suara para malaikat. Jika kebetulan kalian jumpai, yaitu ketika doa-doa kita terjawab, Dia yang paling kucintai, yaitu tidak lain adalah Tuhan yang lebih dari segala-galanya. Katakan padanya, "Aku sakit," yaitu menderita dalam pikiran, "merana," menderita dalam kehendak, dan "mati," menderita dalam ingatan. Namun semua itu membuat kita dapat bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Jadi saudara-saudariku, kita lihat di sini bagaimana jiwa kita bisa bertumbuh, bagaimana integritas kepemimpinan seseorang itu dapat bertumbuh. Dia membutuhkan makanan. Apa makanannya? Makanannya itu tidak lain harus minta kepada para gembala yang bisa membuat kita mengalami sakit, merana, dan mati. Bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Sampai di sini tentu kita penasaran dengan siapa itu sebetulnya Santo Yohanes Salib dan bagaimana riwayat hidupnya. Kita akan simak sebentar bagaimana riwayat hidup Santo Yohanes Salib yang akan disampaikan oleh Romo Yohanes Indrakusuma. Dan saudara-saudariku, dari situ kita bisa perlahan-lahan mengerti bahwa Santo Yohanes Salib adalah seorang yang memiliki integritas kepemimpinan yang kuat. Dan sesudah mendengarkan riwayat hidup dari Santo Yohanes dari Salib, kita akan mempelajari kembali stansa kedua ini, karena stansa ini merupakan stansa yang cukup dalam, yang tidak mudah untuk dimengerti dengan sekali mendengarkan penjelasan. Jadi kita nanti akan mendengarkan penjelasannya dengan cara yang berbeda. Selamat mendengarkan.
Selamat berjumpa saudara dan terkasih. Santo Yohanes Salib adalah seorang pujangga gereja dan dia lebih dikenal sebagai seorang doktor mistikus. Dia lahir di Spanyol di kota Fontiveros pada tanggal 24 Juni 1542. Dan karena lahir pada 24 Juni mungkin karena itu dia diberi nama Yohanes Pembaptis, karena itu pesta Santo Yohanes Pembaptis. Dia lahir dari satu keluarga yang sederhana. Ayahnya sebetulnya seorang bangsawan dan ibunya sebenarnya seorang wanita biasa. Tapi kemudian karena ayahnya begitu mencintai ibunya, akhirnya dia meninggalkan segala kedudukannya sebagai bangsawan dan menikah dengan istrinya itu, yaitu Catalina Alvarez itu. Kemudian dari situ lahir Santo Yohanes Salib dan saudaranya yang lain. Yohanes Salib hidup sebagai anak dari keluarga yang miskin karena setelah ayahnya dikucilkan oleh keluarganya karena menikahi seorang gadis desa yang biasa, maka penghasilan mereka juga menjadi sedikit. Dan karena itu ayahnya dan ibunya hidup dari usaha mereka menenun kain-kain itu. Saudara dan terkasih, Yohanes Salib dalam masa kecilnya mengalami satu kehidupan yang sederhana, bahkan boleh dikatakan miskin. Walaupun demikian, miskin secara materi, namun orang tuanya rupanya seorang yang sungguh saleh, sungguh beriman, dan Yohanes dibesarkan dalam suasana itu. Dia melayani di situ sebagai seorang anak kecil dan dia juga bekerja di sebuah rumah sakit. Tapi kemudian setelah dia menjadi besar, dia akhirnya memasuki biara Karmel. Sebenarnya ada satu anekdot yang menarik sebelum dia masuk itu, yaitu pada waktu dia kecil, waktu dia bermain-main, dia jatuh dalam sebuah kolam, dan pada waktu itu Bunda Maria ikut campur tangan, dan akhirnya Bunda Maria sendiri yang menolong dia keluar dari kolam itu. Dari situ pula kita lihat devosinya yang makin besar juga kepada Bunda Maria. Dia sebagai pemuda dia belajar di Kolese Romo-Romo Yesuit, tetapi ketika sampai waktunya untuk masuk biara, dia justru memilih biara Karmel karena rupanya dia tertarik di situ. Kemudian dia setelah selesai novisiatnya, memang tidak banyak yang diketahui orang tentang masa novisiat Santo Yohanes Salib ini. Kemudian pada musim semi tahun 1567, Santo Yohanes ditabiskan menjadi imam. Dan kemudian sebagai imam muda waktu itu, dia berjumpa dengan Santa Teresia yang pada waktu itu sudah mulai pembaharuan dalam Serikat Karmel, pembaharuan dalam Ordo Karmel. Karena perjumpaan dengan Santa Teresia ini, Santo Yohanes oleh Santa Teresia diajak ikut di dalam pembaharuan itu supaya dia memulai juga pembaharuan untuk para Romo Karmel. Dan Santa Teresia setelah berjumpa dengan Yohanes Salib, karena memang badannya kecil, sambil bergurau, saya sudah mendapat 1,5 rahib untuk memulai itu. Ya, Santa Teresia melihat Yohanes yang badannya kecil, maka dikatakan 1,5 rahib itu. Padahal dialah yang akan menjadi penjiwa dari reformasi itu. Kemudian setelah berbicara dengan Santa Teresia mengenai rencananya memulai sesuatu yang baru, Santo Yohanes Salib akhirnya memutuskan untuk ikut dalam pembaharuan Santa Teresia. Padahal sebelumnya Yohanes mempunyai keinginan
untuk masuk ke dalam serikat Kartusia, suatu serikat kontemplatif yang lebih radikal, lebih ketat hidup kontemplatifnya. Tetapi karena diyakinkan oleh Santa Teresa, akhirnya dia mau menghayati cita-citanya di dalam Ordo Karmel. Oleh karena itu akhirnya sesudah itu dia mulai memasuki reformasi itu, pembaharuan itu bersama dengan Fra Antonio. Kebetulan orangnya itu tinggi besar dan Yohanes kecil, maka dikatakan Santa Teresa itu dapat 1,5 rahib. Disitulah Santo Yohanes dengan temannya memulai cara hidup di suatu tempat yang sederhana yang disebut Duruelo, dan di situ mereka menghayati hidup Karmel yang lebih kontemplatif dalam kesederhanaan dan kontemplasi. Dan walaupun mereka pada umumnya meluangkan banyak waktu untuk doa, tapi juga sudah sejak semula kadang-kadang mereka pergi ke desa-desa sekitarnya untuk berkhotbah, untuk mewartakan Injil. Kemudian dari tempat yang sepi itu, reformasi untuk pria itu makin lama makin berkembang dan berkembang terus. Dan perkembangan itu akhirnya menjadi begitu cepat sehingga menimbulkan kesulitan-kesulitan. Ya, salah satunya tentu saja juga ada faktor iri hati, tetapi waktu itu memang ada situasi yang agak khusus di Spanyol waktu itu. Reformasi Santa Teresa dilindungi oleh Duta Vatikan di Spanyol waktu itu, Ormaneto, yang sangat mendukung, dan Ormaneto melindungi reformasi itu. Kemudian reformasi itu berkembang dan memang agak menyalahi juga yang dimaksudkan oleh Romo Jenderal Rubio waktu itu, Baptista Rubio, dan karena itu juga akhirnya timbul kesulitan-kesulitan. Pada waktu itu ketika kelompok reformasi itu berkembang besar, dan waktu itu mereka masih menjadi satu serikat, dan akhirnya ada pertentangan-pertentangan sehingga Yohanes Salib akhirnya ditangkap karena dianggap ikut memberontak bersama kelompok reformasi itu. Ketika dihadapkan pengadilan biara, dia disuruh pilih untuk kembali ke observansi yang lama, tetapi Yohanes memilih tetap tinggal di dalam reformasi itu karena dia yakin bahwa dia di situ, berada di situ atas restu dari Nunsius sendiri. Jadi di situ ada hal yang agak sulit antara itu. Maka kemudian dia ditangkap dan sesuai dengan waktu situasi waktu itu dia dipenjarakan. Dan kemudian di dalam penjara itulah dia mengalami apa yang disebut malam gelap rohani. Malam gelap rohani yang pasti, di mana Tuhan memurnikan dia untuk suatu tugas yang lebih besar. Dari sini kita juga bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Santo Paulus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Masa Yohanes diasingkan di dalam penjara itu merupakan juga sekaligus masa rahmat yang luar biasa, karena di situ Tuhan memurnikan dia dipersiapkan untuk karya-karya yang jauh lebih besar kemudian hari. Di dalam penjara itulah dia untuk pertama kali diilhami untuk menuliskan pengalamannya dalam bentuk puisi-puisi yang kemudian dikenal dengan Madah Rohani. Memang waktu itu puisinya yang ditulis dari Madah Rohani belum lengkap, tetapi masih sebagian. Dan karena itu
kemudian setelah dia mendapat alat-alat tulis, itu dituliskan puisi-puisinya itu, yang kemudian akan dilengkapi. Dan puisi-puisi yang begitu indah, yang mengungkapkan pengalamannya, kemudian jatuh di tangan para suster Karmelites, dan mereka minta kepada Yohanes untuk memberikan komentarnya tentang puisi-puisi itu. Khususnya atas rupanya atas desakan itu Ana, jadi Beata Ana dari Yesus yang merupakan anak kesayangan Santo Yohanes Salib, maka dia memberikan komentarnya atas puisi-puisi itu, sehingga dari situlah lahir satu karya sastra yang indah, yang juga dari segi sastra sangat indah, tetapi dari isi rohaninya juga sungguh-sungguh indah sekali, yaitu yang kemudian dikenal sebagai madah rohani atau bahasa Inggrisnya spiritual canticle. Ini merupakan karya yang mengungkapkan perjalanan rohani seseorang yang mulai disentuh hatinya oleh Tuhan, oleh kasih Allah, dan kemudian terus berkembangannya sampai kepada persatuan yang mendalam dengan Tuhan dalam apa yang disebut perkawinan rohani, di mana jiwa tadi menjadi ilahi dan diilahikan walaupun tetap sebagai ciptaan Tuhan, namun dia memiliki sifat-sifat ilahi karena dia seluruhnya telah diilahikan. Inilah sebetulnya isi dari madah rohani itu, yang terdiri sebetulnya dari 40 stansa. Tapi kalau dibahas semua mungkin sulit waktunya untuk membahas itu. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih. Saat ini kita akan bersama-sama membahas karya dari Santo Yohanes Salib, yaitu Madah Rohani, dan kita akan memasuki stansa yang kedua. Wahai para gembala, kamu yang pergi mendaki bukit, lewat kandang domba, apabila engkau melihat Dia yang sangat kucinta, katakan kepadanya, aku sakit, menderita, dan hampir mati. Saudara-saudariku yang terkasih, pada stansa kedua ini, Santo Yohanes Salib ingin menggambarkan suatu jiwa yang dilukai oleh cinta, di mana jiwa tidak dapat mengungkapkan segala perasaannya, segala apa yang dirasakan dalam hatinya kepada Dia yang dikasihinya. Maka dia memohon kepada para perantara, yaitu para gembala, untuk menyampaikan segala keluh kesah hatinya. Marilah saat ini kita mau membahas baris per baris dari stansa kedua ini. Baris pertama mengatakan, wahai para gembala. Jiwa mengungkapkan segala kerinduannya, segala perasaan-perasaannya, dan segala afeksi-afeksinya kepada para gembala. Karena para gembala, mereka yang memberi makanan kepada jiwa. Allah mengkomunikasikan dirinya kepada jiwa dengan memberikan makanan padang rumput ilahi. Di dalam padang rumput ini, jiwa dapat memperoleh makanan bagi dirinya sendiri yang memberikan hidup bagi jiwa. Dan kita mengetahui bahwa tanpa padang rumput ini, jiwa akan mengalami kehampaan, karena jiwa tidak merasakan kehadiran Tuhan. Saudara-saudariku, sekarang kita akan melanjutkan ke baris yang selanjutnya. Baris yang selanjutnya berbunyi, kamu yang pergi mendaki bukit lewat kandang domba. Saudara-saudariku, apa yang dimaksud dengan bukit? Bukit adalah sesuatu yang tinggi, dan sebetulnya bukit ini melambangkan Tuhan sendiri. Jadi maksudnya, jiwa hendak menitip salam kepada Tuhan kekasihnya lewat para gembala.
Gembala itu adalah doa-doa kita, permohonan kita, afeksi kita yang naik kepada Tuhan atau dilambangkan dengan mendaki bukit. Nah, saudara-saudariku, ketika para gembala itu mendaki bukit, mereka melalui kandang domba. Bisakah Anda menebak apa yang dimaksud dengan kandang domba itu? Kandang domba itu tidak lain adalah paduan suara para malaikat. Sesungguhnya lah doa-doa kita diteruskan oleh para malaikat kepada Allah. Hal ini dapat Anda lihat dalam kitab Tobit, ketika malaikat Rafael datang menunjukkan dirinya kepada Tobit dan berkata bahwa ia telah menghantarkan doa-doa Tobit kepada Tuhan. Demikianlah saudara-saudariku, doa-doa kita sampai kepada Allah melalui para malaikat, dan para malaikat itu meneruskan doa-doa kita kepada mempelai jiwa kita, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan baris selanjutnya. Apabila engkau melihat Dia yang sangat kucinta. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita merasakan dan kita berpikir bahwa Allah tidak pernah mendengarkan doa-doa kita, ataupun Allah seringkali tidak mendengarkan dan tidak mengabulkan doa kita. Akan tetapi, Tuhan mengetahui yang terbaik bagi kita, kapan waktunya kita dapat menerima segala berkat dan rahmat Tuhan. Jika engkau melihat mempunyai arti bahwa jika karena keberuntunganku, maka engkau dapat melihat dan bertemu dengan Tuhan, maka pada saat itulah doaku dikabulkan. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita menerima segala apa yang kita minta kepada Tuhan, kita berkata bahwa pada saat itulah Tuhan mendengarkan kita, Tuhan mengabulkan doa kita. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, Allah Dia selalu dan selalu mendengarkan doa-doa kita. Pandangannya tidak pernah terlepas dari diri kita. Bisa kita lihat dalam kitab Keluaran, di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel telah mengeluh dan memohon kepada Tuhan selama 400 tahun untuk dibebaskan dari perbudakan Mesir. Bisa kita baca dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 7. Di sana Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara-saudaraku, Tuhan mengatakan, Aku telah memperhatikan, Aku telah mendengar, dan aku mengetahui penderitaan mereka. Kita sadar bahwa sebetulnya Allah selalu mendengarkan kita, Allah selalu memperhatikan kita, dan Ia akan mengabulkan setiap doa-doa kita sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Setiap jiwa harus mengerti dan menyadari bahwa Allah tidak segera menjawab doa-doa kita, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengabulkan dan juga untuk menyempurnakan segala rencananya bagi jiwa. Asalkan jiwa tidak henti-hentinya dan tidak putus asa untuk memohon kepada Tuhan, Dia yang sangat kucinta. Jiwa mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengancamnya, sehingga dia berhenti untuk bekerja, untuk melayani Dia, dan untuk mencintai Dia di dalam kehidupannya. Sehingga tidak mengherankan jiwa bila ia menyuarakan seluruh cintanya dengan berkata, Aku sakit, menderita, dan hampir mati. Saudara-saudariku, keberadaan diri kita terdiri dari pikiran, kehendak, dan ingatan. Ketika kita mencintai Tuhan, semakin merindukan Dia, maka pikiran, kehendak, dan ingatan kita ternyata juga turut menderita.
Inilah yang dikatakan jiwa ketika ia berseru, "Aku sakit, menderita, dan hampir mati." Yang pertama, aku sakit, menunjukkan penderitaan pada pikiran dari jiwa. Ketika jiwa mengenal Allah, semakin ia dekat dengan Allah, semakin ia sadari bahwa Allah itu melampaui pengertiannya. Inilah yang membuat akal budinya menjadi sakit, karena ia tidak dapat memahami seutuh-utuhnya pribadi yang amat ia cintai. Akan tetapi, ketika ia tidak lagi dapat mengerti seutuh-utuhnya pribadi yang dapat ia cintai, saat itulah imannya bertumbuh. Sekalipun tidak mengerti, namun ia percaya. Kemudian yang kedua, menderita. Jiwa menderita dalam kehendak. Ketika jiwa mencintai Allah, pribadi yang amat ia kagumi, maka di dalam dirinya muncul kehendak yang kuat untuk memiliki Allah. Akan tetapi kita tahu bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak dapat memandang Tuhan dari muka ke muka. Oleh karena itulah, selama hidup di dunia ini, jiwa merasa belum memiliki Allah yang seutuh-utuhnya. Itulah yang membuat kehendaknya menderita. Akan tetapi sejalan dengan penderitaan kehendak, cinta kasih di dalam dirinya tumbuh semakin lama semakin kuat kepada Allah. Suatu cinta yang tulus tanpa pamrih, yang walaupun ia belum merasa memiliki Allah seutuh-utuhnya, namun ia tetap mencintai Tuhan dengan segenap hati. Lalu yang ketiga, hampir mati. Menyatakan penderitaan jiwa di dalam ingatan. Jiwa mengingat bahwa selama ia masih hidup di dunia ini, ia masih mungkin untuk jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam berbagai godaan. Dengan kata lain, masih mungkin ia kehilangan Allah. Ingatan ini membuat jiwa merasa hampir mati, karena ia tahu ia tidak sanggup kehilangan Tuhan, pribadi yang amat ia cintai. Namun sejalan dengan penderitaannya itu, bertumbuhlah harapan di dalam hatinya. Harapan bahwa Tuhan akan mencurahkan rahmat-Nya, sehingga jiwa di dalam hidup ini dapat selalu berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah milikku dan aku milik-Mu." Jadi saudara-saudariku, di dalam penderitaan, pikiran, kehendak, dan ingatan, saat itu bertumbuhlah iman, harapan, dan kasih, yang membawa jiwa semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudariku, saat ini saya akan menyampaikan kepada Anda kesimpulan dari isi stansa 2 secara keseluruhan. Wahai para gembala, engkau yang pergi mendaki bukit. Gembala melambangkan segala doa, kerinduan, dan permohonan kita kepada Tuhan yang berada di tempat yang tinggi. Karena lewat doa, kerinduan, dan permohonan kita, Allah mengkomunikasikan dirinya kepada manusia, sehingga jiwa mendapatkan santapannya. Doa dan permohonan ini naik kepada Allah di tempat yang tinggi yang dilambangkan dengan bukit. Melewati kandang domba. Jadi segala doa dan permohonan kita yang dipanjatkan kepada Tuhan melewati paduan suara para malaikat yang dilambangkan dengan kandang domba. Paduan suara para malaikat dan para kudus di surga ini menyampaikan segala doa-doa kita kepada Tuhan. Jika engkau melihat Dia yang sangat kucinta, artinya adalah apabila segala doa, permohonan, dan kerinduan kita dijawab oleh Tuhan yang sangat dicintai oleh jiwa, katakan padanya, "Aku sakit, menderita, dan hampir mati." Jiwa menyampaikan salam kepada Allah kekasihnya dan menyatakan bahwa ia sakit karena pikirannya tidak dapat mengerti Allah seutuh-utuhnya, padahal ia begitu mencintainya. Namun dengan demikian, imannya bertumbuh, karena walau tak mengerti, ia tetap percaya. Ia menderita dalam kehendak, karena begitu mencintai Allah, ia ingin melihat Tuhan. Namun selama masih hidup di dunia, ia belum bisa memandang Allah dari muka ke muka. Dengan demikian, kasihnya bertumbuh menjadi cinta yang tulus tanpa pamrih. Dan hampir mati menunjukkan ingatannya yang menderita,
karena jiwa ingat, selama masih di dunia ini, ia masih mungkin kehilangan Allah, karena dosa-dosanya, karena segala kelalaiannya, dan sebagainya. Namun dalam keadaan seperti itu, ia berharap kepada Allah, bersandar kepada Tuhan, sehingga dalam keadaan demikian, harapannya pun bertumbuh. Jadi saudara-saudariku, jiwa yang mencintai Tuhan dengan segenap hati dan kerinduannya juga akan mengalami pertumbuhan dalam iman, harapan, dan kasih. Demikianlah saudara-saudariku, isi dari stansa 2 Madah Rohani. Sampai jumpa di stansa yang ketiga.